Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 56. Andrea Cavalcanti. Count of Monte Cristo memasuki ruang sebelah, yang oleh baptistin disebut sebagai ruang tamu. Dan di sana menemukan seorang pemuda berpenampilan anggun dan elegan, yang tiba dengan kereta sewaan sekitar setengah jam sebelumnya. Baptistin tak kesulitan mengenali sosok yang datang ke pintu itu. Ia jelas sekali adalah pemuda tinggi berambut pirang, janggut kemerahan, mata hitam dan kulit bersinar, seperti yang telah digambarkan secara rinci oleh tuannya. Sang kaun masuk. Pemuda itu sedang santai terbaring di sofa, mengetuk sepatunya dengan tongkat berkepala emas yang dipegangnya. Begitu melihat sang kaun, ia segera bangkit. "Count of Monte Cristo, saya kira," katanya. "Ya tuan, dan saya kira Anda berhormat berbicara dengan Count Andrea Cavalcanti." "Count Andrea Cavalcanti," ulang sang pemuda sambil membungkuk. "Kau membawa surat pengantar untukku, bukan?" "Saya tidak menyebutkannya karena tanda tangan di surat itu terasa sangat aneh." "Surat yang ditandatangani Sinbad si pelaut, bukan begitu?" "Persis. Tapi selama ini saya hanya mengenal Sinbad yang terkenal dalam 1001 Malam. Nah, ini salah satu keturunannya. Dan sahabat baikku. Ia orang Inggris yang sangat kaya, eksentrik hingga nyaris gila. Dan nama aslinya Lord Wilmore." "Ah, sungguh. Kalau begitu semua yang luar biasa ini masuk akal. Anda berarti orang Inggris yang sama yang pernah saya temui di... Ah, ya, tentu saja. Baiklah, Monsieur, saya siap melayani Anda." "Jika yang kau katakan benar," jawab sang kaun sambil tersenyum, "mungkin kau berkenan memberiku sedikit gambaran tentang dirimu dan keluargamu?" "Tentu saja," jawab sang pemuda cepat. Bukti nyata kecerdikan dan imajinasinya yang tajam. "Saya, seperti yang Tuan sebutkan, adalah Count Andrea Cavalcanti, putra Mayor Bartolomeo Cavalcanti, keturunan keluarga Cavalcanti yang namanya tercatat dalam buku emas Florence. Keluarga kami, meski kaya, pendapatan ayah saya mencapai 500.000, telah mengalami banyak kemalangan. Saya sendiri pada usia 5 tahun diculik oleh pengasuh yang tidak setia. Sehingga selama 15 tahun saya tak pernah bertemu ayah kandung saya. Sejak dewasa dan mampu mengatur diri sendiri, saya terus mencarinya. Tapi sia-sia. Hingga akhirnya saya menerima surat ini dari sahabat Tuan yang menyatakan bahwa ayah saya kini di Paris dan mengizinkan saya menghubungi Tuan untuk informasi tentangnya." "Sungguh, semua yang kau ceritakan sangat menarik," kata Monte Cristo sambil memperhatikan pemuda itu dengan kepuasan yang suram. "Dan kau telah bertindak tepat dengan mengikuti kehendak sahabatku Sinbad, sebab ayahmu memang di sini dan sedang mencarimu." Sejak pertama kali memasuki ruangan, sang kaun tak pernah melepaskan pandangan dari wajah sang pemuda. Ia mengagumi ketenangan sorot matanya dan kepastian suaranya. Namun begitu mengucapkan kalimat yang seharusnya alami, "Ayahmu memang di sini dan sedang mencarimu," Andrea terkejut dan berseru, "Ayahku? Ayahku di sini?" "Tentu saja," jawab Monte Cristo. "Ayahmu, Mayor Bartolomeo Cavalcanti." Ekspresi ketakutan yang sempat menyelimuti wajah sang pemuda segera menghilang. "Ah, ya, itu namanya. Mayor Bartolomeo Cavalcanti. Jadi Tuan benar-benar mengatakan bahwa ayah tercintaku ada di sini?" "Ya Tuan, bahkan aku baru saja berpisah dengannya. Kisah yang ia ceritakan tentang putranya yang hilang sangat menyentuhku. Kesedihan, harapan, dan kekhawatirannya bisa menjadi bahan puisi paling menyayat hati. Akhirnya suatu hari ia menerima surat yang menyatakan bahwa penculik putranya kini bersedia mengembalikannya.
atau setidaknya memberitahu di mana ia berada. Asal menerima sejumlah uang tebusan. Ayahmu tak ragu sekejap pun. Uang itu dikirim ke perbatasan Piedmont, lengkap dengan paspor yang ditandatangani untuk Italia. Kau berada di selatan Prancis, bukan? Ya, jawab Andrea dengan canggung. Saya memang di selatan Prancis. Kereta menunggumu di Nice? Persis, dan membawaku dari Nice ke Genoa, Genoa ke Turin, Turin ke Chambéry, Chambéry ke Pont de Beauvoisin, lalu ke Paris. Menarik, ayahmu seharusnya bertemu denganmu di jalan, karena ia menempuh rute yang sama. Karena itulah kami bisa melacak perjalananmu hingga ke sini. Tapi, kata Andrea, jika ayahku bertemu denganku, aku ragu ia akan mengenali saya. Wajah saya pasti sudah sangat berubah sejak terakhir kali ia melihatku. Oh, suara alam, kata Monte Cristo. Benar, potong sang pemuda. Saya belum memikirkannya dari sudut itu. Nah, lanjut Monte Cristo. Hanya ada satu kekhawatiran terakhir dalam hati ayahmu. Ia ingin tahu bagaimana kau menjalani hidup selama bertahun-tahun terpisah darinya. Bagaimana perlakuan para penculikmu? Apakah mereka menghormatimu sesuai kedudukanmu? Dan yang paling penting, apakah kau berhasil lolos dari pengaruh moral buruk yang jauh lebih mengerikan daripada penderitaan fisik? Ia ingin tahu apakah bakat alamimu tidak melemah karena kurang dididik, dan apakah kau merasa mampu kembali menduduki posisi terhormat yang layak bagimu. Tuan, seru sang pemuda terkejut. Saya harap tak ada laporan palsu. Sejauh aku tahu, aku pertama kali mendengar tentangmu dari sahabatku Wilmore, sang dermawan. Kurasa ia menemukanmu dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tapi aku tak tahu detailnya, karena aku tak suka ikut campur. Nasib burukmu menyentuh hatinya, jadi kau pasti menarik. Ia berkata ingin mengembalikanmu ke posisimu yang hilang, dan berjanji mencari ayahmu hingga ditemukan. Dan kini ia telah menemukannya, karena ayahmu di sini. Akhirnya sahabatku memberitahuku kedatanganmu, serta beberapa petunjuk lain tentang masa depanmu. Aku tahu Wilmore memang aneh, tapi ia tulus, dan kaya seperti tambang emas. Jadi ia bebas bersikap eksentrik tanpa khawatir bangkrut. Aku pun berjanji mengikuti instruksinya. Sekarang Tuan, jangan tersinggung dengan pertanyaanku. Apakah kemalangan yang menimpamu, yang sama sekali di luar kendalimu dan tak mengurangi hormatku padamu, apakah itu membuatmu asing terhadap dunia tempat namamu dan kekayaanmu seharusnya membuatmu bersinar? Tuan, jawab sang pemuda dengan tenang kembali. Yakinlah mereka yang menculikku selalu berniat menjualku kembali kepada pemilik asli, seperti yang kini mereka lakukan. Mereka sadar bahwa agar untung maksimal, lebih baik menjaga, bahkan meningkatkan nilai pribadiku. Karena itu saya mendapat pendidikan sangat baik dan diperlakukan seperti budak di Asia kecil yang diajari tata bahasa, kedokteran, atau filsafat agar laku mahal di pasar Roma. Monte Cristo tersenyum puas. Ia tak menyangka Andrea secerdik ini. Selain itu, lanjut sang pemuda, jika ada kekurangan dalam pendidikanku atau pelanggaran etiket, toh akan dimaafkan mengingat nasib buruk yang menyertai kelahiranku dan masa mudaku. Baiklah, kata Monte Cristo acuh. Lakukan saja yang kau mau, Count. Kau tuan atas dirimu sendiri. Tapi jika aku jadi kau, aku tak akan menceritakan petualangan ini. Kisahmu terlalu romantis dan dunia yang gemar membaca roman bersampul kuning justru curiga pada kisah nyata yang dijilid dengan kulit manusia, sekalipun berlapis emas sepertimu. Inilah resiko yang ingin kuingatkan. Begitu kau cerita, dunia akan menganggapnya tak masuk akal. Kau tak lagi anak hilang yang ditemukan, tapi pendatang baru yang tumbuh seperti jamur semalam. Kau mungkin menarik perhatian, tapi tak semua orang suka menjadi bahan gosip. Saya setuju, Monsieur, kata sang pemuda. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar di bawah tatapan tajam sang Count.
Akhir seperti itu memang sangat tidak menyenangkan. Namun jangan berlebihan, kata Monte Cristo. Hindari satu kesalahan, jangan sampai jatuh ke yang lain. Tetapkan satu sikap sederhana dan konsisten. Dan bagi orang sepintarmu, ini mudah sekaligus penting. Bentuk pertemanan terhormat dan kau bisa mengimbangi prasangka terhadap masa lalumu yang gelap. Andrea jelas berubah ekspresi. Aku akan menawarkan diri sebagai penjamin dan penasehatmu, kata Monte Cristo. Jika saja aku tak terlalu curiga pada sahabat terbaikku sendiri dan cenderung membuat orang lain meragukan mereka juga, jika aku melanggar prinsip ini, aku akan seperti aktor yang memainkan peran di luar kemampuannya dan berisiko dihujat penonton. Itu bodoh. Namun yang mulia, kata Andrea, mengingat rekomendasi Lord Wilmore. Tentu, potong Monte Cristo. Tapi Lord Wilmore juga memberitahuku, Tuan Andrea yang terhormat, bahwa masa mudamu agak bergolak. Sang Count memperhatikan wajah Andrea. Aku tak minta pengakuan darimu. Justru untuk menghindari itu, ayahmu didatangkan dari luka. Kau akan segera bertemu dengannya. Ia agak kaku dan sok megah, dan seragamnya tak terlalu menarik. Tapi begitu diketahui ia pernah 18 tahun di dinas Austria, semua itu akan dimaafkan. Kita memang tak terlalu keras pada orang Austria. Singkatnya, kau akan temukan ayahmu sebagai sosok yang cukup layak. Aku jamin. Ah, Tuan, kau memberiku kepercayaan diri. Sudah begitu lama kami terpisah. Aku bahkan tak ingat wajahnya. Lagi pula, kau tahu, di mata dunia kekayaan besar menutupi segala kekurangan. Ia seorang jutawan, pendapatannya 500.000 franc per tahun. Kalau begitu, kata sang pemuda cemas, posisiku pasti menyenangkan. Salah satu yang paling menyenangkan, Tuan Muda, ia akan memberimu 50.000 livre per tahun selama kau tinggal di Paris. Kalau begitu, aku akan selalu memilih tinggal di sini. Kau tak bisa mengendalikan takdir, Tuan Muda. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Andrea menghela napas. Tapi selama aku di Paris dan tak ada yang memaksaku pergi, apakah aku bisa yakin menerima jumlah yang Tuhan sebut tadi? Ya, aku menerimanya langsung dari ayahku. Ya, dari ayahmu sendiri. Tapi jaminan dari Lord Wilmore. Atas permintaan ayahmu, ia telah membuka rekening 5.000 franc per bulan di Bank Monsieur Danglars, salah satu bank paling aman di Paris. Apakah ayahku akan lama tinggal di Paris? Hanya beberapa hari. Tugasnya tak mengizinkan absen lebih dari 2 atau 3 minggu. Ah, ayah tercinta, seru Andrea. Jelas senang mendengar kabar kepergian cepat sang mayor. Kalau begitu, kata Monte Cristo seolah tak menangkap maksud sebenarnya. Aku tak akan menunda lebih lama lagi kebahagiaan pertemuan kalian. Apakah kau siap memeluk ayah terhormatmu? Tentu saja. Kau meragukannya? Masuklah sahabat muda, ayahmu menantimu di ruang tamu. Andrea membungkuk rendah, lalu masuk ke ruangan sebelah. Monte Cristo mengawasinya hingga menghilang, lalu menyentuh pegas tersembunyi di panel yang menyerupai lukisan. Panel itu bergeser, membuka celah kecil yang memperlihatkan seluruh isi ruang tamu. Tempat Cavalcanti senior dan Andrea kini berada. Pintu tertutup. Andrea melangkah mendekati sang mayor yang bangkit begitu mendengar langkah kaki. Ah, ayah tercinta, seru Andrea lantang agar terdengar sang Count di ruang sebelah. Benarkah ini kau? Bagaimana kabarmu anakku? Kata sang mayor serius. Setelah bertahun-tahun berpisah dalam penderitaan, lanjut Andrea dengan nada sama sambil melirik pintu. Alangkah bahagianya bertemu lagi. Memang, setelah sekian lama. Tidakkah kau memelukku, ayah? Jika kau menginginkannya, anakku. Mereka pun berpelukan seperti aktor di panggung.
Masing-masing hanya menyandarkan kepala di bahu lawan. Jadi kini kita bersatu lagi. Ya, dan tak akan berpisah lagi. Nah, mengingat kau pasti sudah terbiasa dengan Perancis, mungkin kau menganggapnya sebagai tanah air keduamu. Faktanya, kata sang pemuda, aku akan sangat sedih jika harus pergi. Sedangkan aku tak bisa hidup jauh dari Luca. Jadi aku akan kembali ke Italia secepatnya. Tapi sebelum pergi ayah, kuharap kau serahkan dokumen yang membuktikan keturunanku. Tentu, itu tujuan utamaku datang. Mencarimu melelahkan, tapi aku bersumpah akan menyerahkan dokumen ini padamu, meski harus menghabiskan sisa hidupku. Di mana dokumen itu? Ini dia. Andrea merebut akta pernikahan ayahnya dan akta baptisnya sendiri. Ia membukanya dengan semangat yang wajar lalu membacanya dengan lancar. Bukti bahwa ia terbiasa dengan dokumen semacam ini. Dan ekspresinya menunjukkan minat luar biasa. Setelah selesai membaca, sinar kepuasan tampak di wajahnya. Menatap sang mayor dengan senyum aneh lalu berkata dalam bahasa Tuskan yang sangat fasih. Jadi di Italia kini tak ada lagi hukuman galai. Sang mayor menegakkan tubuhnya. Apa maksudmu? Maksudku, jika masih ada, mustahil dua dokumen palsu seperti ini dibuat tanpa hukuman. Di Perancis, keberanian separuh saja sudah cukup untuk mengirimmu ke Toulon 5 tahun sebagai ganti udara. Jelaskan maksudmu, kata sang mayor berusaha tampil megah. Tuan Cavalcanti yang baik, kata Andrea sambil merangkul lengan sang mayor akrab. Berapa bayaranmu untuk berpura-pura jadi ayahku? Sang mayor hendak bicara, tapi Andrea melanjutkan pelan. Sudahlah, aku akan memberi contoh kepercayaan. Aku dibayar 50.000 franc per tahun untuk jadi putramu. Jadi jelas aku tak akan pernah menyangkalmu sebagai ayah. Sang mayor gelisah melihat sekeliling. Tenang saja, kita sendirian. Lagi pula kita bicara dalam bahasa Italia. Baiklah, jawab sang mayor. Mereka memberiku 50.000 franc di muka. Tuan Cavalcanti, kata Andrea. Apakah kau percaya dongeng peri? Dulu tidak, tapi kini rasanya aku harus percaya. Jadi kau telah melihat buktinya? Sang mayor mengeluarkan segenggam emas di sakunya. Bukti nyata, katanya. Kalau begitu, kau yakin aku bisa percaya pada janji sang Count? Tentu. Yakin ia tak akan ingkar? Sampai titik terakhir. Tapi ingat, kita harus terus memainkan peran masing-masing. Aku sebagai ayah penyayang. Dan aku sebagai anak berbakti. Seperti yang mereka inginkan agar aku keturunanmu. Siapa mereka? Entahlah, tapi maksudku orang yang menulis surat itu. Kau menerima surat juga kan? Ya. Dari siapa? Dari seorang Abe Busoni. Kau kenal dia? Tidak pernah bertemu. Apa isinya? Kau berjanji tak akan mengkhianatiku? Tenang saja, kepentingan kita sama. Bacalah sendiri. Sang mayor menyerahkan surat itu. Andrea membaca pelan. Kau miskin, masa tuamu suram. Ingin kaya atau setidaknya mandiri? Segera berangkat ke Paris. Temui Count of Monte Cristo di Avenue des Champs-Élysées, nomor 30. Mintalah putramu yang lahir dari Marchesa Corsinari, diculik saat berusia 5 tahun. Namanya Andrea Cavalcanti. Sebagai bukti niat baikku, kuserahkan cek 2.400 franc di Signor Grozzi, Florence, dan surat pengantar ke Count of Monte Cristo. Padanya kuberi wesel 48.000 franc. Datanglah 26 Mei pukul 7 malam. Tertanda Abe Busoni. Sama persis. Apa maksudmu? Tanya sang mayor. Aku menerima surat hampir serupa. Kau? Ya.
Dari Abe Busoni? Tidak, dari orang Inggris bernama Lord Wilmore yang menyebut dirinya Sinbad si pelaut. Dan kau tak lebih kenal dariku? Kau salah, aku lebih tahu. Kau pernah bertemu dengannya? Sekali. Di mana? Itu rahasia. Jika kukatakan, kau jadi secerdasku dan itu tak kuinginkan. Apa isinya? Baca sendiri. Kau miskin, masa depanmu suram, ingin nama, ingin kaya dan merdeka? Ambil kereta pos yang menunggumu di Porte de Gens, Nice, lewat Turin, Chambéry, Pont de Beauvoisin, temui Count of Monte Cristo 26 Mei pukul 7 malam. Mintalah ayahmu. Kau putra Marchese Cavalcanti dan Marchesa Olivia Corsinari. Ia akan memberimu dokumen yang membuktikan itu, agar kau bisa tampil di dunia Paris dengan nama itu. Penghasilan 50.000 livre per tahun akan menopang kedudukanmu. Kusertakan cek 5.000 livre di bankir Nice M. Ferrea dan surat pengantar ke Count of Monte Cristo yang kuperintahkan memenuhi semua kebutuhanmu. Sinbad si pelaut. Kata sang mayor. Bagus, kau sudah bertemu sang Count? Baru saja. Dan ia menepati semua yang disebutkan? Ya. Kau paham ini? Sama sekali tidak. Pasti ada yang dibodohi. Yang jelas bukan kau atau aku. Tentu tidak. Kalau begitu, ini urusan mereka, bukan urusan kita. Kita mainkan saja permainan ini sampai akhir dan setuju dibutakan. Kau akan lihat. Aku janji akan memainkan peranku dengan sempurna. Aku tak pernah meragukanmu. Monte Cristo memilih saat itu untuk kembali masuk. Mendengar langkah kakinya, kedua pria itu segera berpelukan lagi. Dan tepat saat itulah sang Count muncul. Nah, Marquis, kata Monte Cristo, kau tampaknya tak kecewa dengan putra yang dikembalikan padamu oleh keberuntungan. Yang mulia, aku bahagia luar biasa. Dan perasaanmu? Tanya sang Count pada sang pemuda. Hatiku meluap kebahagiaan. Ayah bahagia, anak bahagia, kata sang Count. Hanya satu hal yang menyedihkanku, kata sang mayor, yaitu aku harus segera meninggalkan Paris. Tuan Cavalcanti yang baik, kuharap kau tak pergi sebelum kuperkenalkan pada beberapa sahabatku. Saya siap melayani, Tuan. Sekarang, Tuan, kata Monte Cristo pada Andrea, saatnya kau mengaku. Mengaku apa? Ceritakan pada Monsieur Cavalcanti soal keadaan keuanganmu. Mavoy, Tuan menyentuh titik lemahku. Kau dengar, Mayor? Tentu. Tapi kau paham? Ya, putramu butuh uang. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya sang mayor. Berikan saja tentu, jawab Monte Cristo. Aku? Ya, kau. Sang Count mendekati Andrea dan menyelipkan sebungkus uang kertas ke tangannya. Apa ini? Dari ayahmu. Dari ayahku? Ya, bukankah tadi kau bilang butuh uang? Nah, ia menugaskanku memberimu ini. Apakah ini bagian dari penghasilanku? Tidak, ini untuk biaya awal menetap di Paris. Betapa baiknya ayahku. Diam, kata Monte Cristo. Ia tak ingin kau tahu uang ini darinya. Aku sangat menghargai kehalusannya, kata Andrea sambil buru-buru menyimpan uang itu. Sekarang tuan-tuan, aku pamit, kata Monte Cristo. Kapan kami berhormat bertemu lagi yang mulia? Tanya sang mayor. Kapan kami boleh berharap itu, Tuan? Tanya Andrea. Sabtu, ya. Aku mengadakan jamuan di rumah pedesaanku di Atil, Rue de la Fontaine, nomor 28. Beberapa tamu diundang termasuk Monsieur Danglars, bankirmu. Aku akan memperkenalkan kalian. Ia perlu mengenalmu,
karena dialah yang akan membayarmu. Pakaian resmi? Tanya sang mayor pelan. Oh, tentu. Seragam, tanda kehormatan, celana ketat selutut. Dan aku? Tanya Andrea. Sederhana saja, celana hitam, sepatu kulit mengilap, rompi putih, jas hitam atau biru, dasi panjang. Pergilah ke Blin atau Veronique untuk pakaianmu. Baptistin akan tunjukkan alamatnya. Semakin sederhana penampilanmu, semakin berkesan. Karena kau orang kaya. Kalau mau beli kuda, datanglah ke DVD. Kalau mau kereta Python, ke Baptis. Jam berapa kami datang? Pukul 6:30. Kami akan tepat waktu, kata sang mayor. Kedua Cavalcanti membungkuk dan pergi. Monte Cristo menghampiri jendela, melihat mereka menyeberang jalan berdampingan. Pergilah dua penipu itu, gumamnya. Sayang sekali mereka bukan benar-benar ayah dan anak. Setelah sejenak merenung murung, ia berkata, "Ayo, aku akan mengunjungi keluarga Morel. Rasa jijik, kurasa lebih menjijikkan daripada kebencian."